Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dr. Silvi. Di sini saya sedang berjaga pada klinik Medika Pak. Nah sebelumnya saya izin mengetahui dari identitas dari Bapaknya. Pak ya, namanya siapa Pak? Silvia. Dan umur berapa? 40. 40 tahun. Pekerjaannya? PNS. Seorang guru berarti ya? Ya. Nah berarti di sini Bapak statusnya? Belum nikah. Selanjutnya, baik, terima kasih Bapak. Nah di sini berdasarkan dari hasil anamnesa tadi, di mana Bapak itu mengeluhkan adanya polipagi, poliuri dan juga polidipsi, di mana saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengenai dari penilaian resiko adanya diabetes mellitus atau antropometri. Di mana untuk antropometri ini dia itu meliputi ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lalu adanya penghitungan dari BMI dan juga penilaian dari lingkar pinggang. Di mana di sini tuh saya udah adanya alat-alat, di mana yang pertama itu di sini adanya kalkulator untuk menghitung dari BMI-nya sendiri, dan juga di sini adanya pita ukur untuk mengukur dari lingkar pinggangnya, dan juga di sini adanya alat tulis ataupun kertas kosong untuk menghitung dari BMI, dan juga di sini adanya timbangan untuk mengukur dari berat badan, dan juga di sini adanya mikrotois untuk mengukur dari tinggi badannya. Nah selanjutnya di sini hal yang pertama akan saya lakukan itu di mana saya akan mengukur dari berat badan dari Bapak ya Pak ya. Bapak silahkan berdiri terlebih dahulu Pak, ke arah sini Pak. Nah baik, dipastikan Bapaknya itu tidak menggunakan pakaian yang berat ataupun tidak membawa aksesoris atau apapun seperti adanya handphone, kunci motor ataupun jam tangan. Di sini juga pastikan Bapaknya tidak menggunakan alas kaki ataupun pakaian yang berat agar tidak mempengaruhi dari berat badannya. Nah selanjutnya di sini kita meminta pasiennya itu berdiri ke timbangan atau di antara skalanya Pak ya. Baik, di sini bisa kita lihat kita harus teliti dan juga kita reposisikan sebanyak 3 kali, dan juga kita tuh harus melihat di skalanya itu 0,1 kg. Nah selanjutnya setelah itu di sini berat badannya itu 70 kg. Nah setelah itu kita akan mengukur dari tinggi badan pasiennya. Nah selanjutnya di sini kita pastikan pasiennya itu tidak menggunakan alas kaki apapun. Kita pastikan tidak menggunakan alas kaki, dan juga kita pastikan tumitnya itu menempel pada permukaan belakang atau permukaan temboknya, bagian pantat, punggung, bahu, dan juga bagian mahkota kepalanya atau bagian kepalanya itu menempel. Dan juga kita pastikan juga bagian bawah itu berdirinya itu tegak lurus dengan posisi tangannya itu berada di samping tubuh, dan juga bagian bahunya itu menempel pada bagian belakang. Dan juga kita meminta pasiennya itu untuk menarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas Pak, lalu keluarkan agar posisi bahunya itu rileks. Nah selanjutnya kita akan tarik dari headpiece-nya harus sejajar dengan si mahkota kepalanya, dan juga kita sebagai mata pengukurnya itu harus sejajar dengan bagian headpiece-nya agar hasilnya itu akurat. Kita juga lihat dari skala itu 0,1 cm, dan juga kita lihat juga reposisikan sebanyak 3 kali. Nah baik, terima kasih Pak. Di sini Bapak tinggi badannya itu 160 cm. Bapak silahkan untuk kembali duduk, dan juga kita akan menghitung dari BMI-nya sendiri. Nah di sini Bapak berdasarkan tadi penghitungan dari berat badan dan juga tinggi badan dari Bapak. Di sini untuk berat badannya itu tadi Bapak 70 kg dengan tinggi badannya itu tadi Bapak 160, di mana untuk penghitungan dari BMI itu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kubik, di mana untuk berat badannya itu tadi 70 dan juga untuk tinggi badannya itu 160 dalam meter kubik, yaitu 1,6 dikali dengan 1,6 dengan 70. Kita akan hitung dengan menggunakan kalkulator. 1,6 dikali dengan 1,6 yaitu 2,56 bagi dengan 70. 70 dibagi dengan 2,56 yaitu 27,34.
Nah, di sini juga adanya interpretasi BMI menurut WHO tahun 1998 Bapak. Jadi di sini kriterianya itu ada yang kekurangan berat badan, lalu adanya normalnya, lalu adanya kelebihan, lalu adanya obesitas tingkat 1, tingkat 2 dan juga tingkat 3. Dimana kalau misalnya kekurangan itu, dia itu berada di angkanya itu kurang dari 18,5. Dimana kalau misalnya normal, dia itu 18,5 sampai 24,9. Dimana kalau misalnya kelebihan itu, dia itu 25,0 sampai 29,9. Dimana kalau misalnya obesitas tingkat 1 itu 30,0 sampai 34,9. Dimana kalau misalnya obesitas tingkat 2 itu 35,0 sampai 39,9. Dimana kalau misalkan yang obesitas tingkat 3 itu dia itu lebih dari 40. Dimana untuk angka 27,3 ini dia itu berada di kelebihan berat badan. Jadi Bapak itu berat badannya itu adanya di kelebihan berat badan ya Pak ya. Nah selanjutnya di sini saya akan mengukur dari lingkar pinggang Bapak. Nah selanjutnya di sini saya juga menggunakan pita ukurnya itu yang fleksibel Pak dan juga tidak bisa diregangkan. Maka Bapak silakan berdiri. Nah, kita pastikan pasiennya itu berdiri tegak lurus menghadap ke sana, menghadap lurus ke sana, dan juga kita pastikan pasiennya itu berdirinya itu 25 cm atau selebar dengan bahunya. Nah, selanjutnya kita pastikan alat ukurnya itu tidak dapat diregangkan ya, dan juga kita mengukurnya itu di bagian tengah dari antara krista iliaka dan juga ribs bagian bawah. Dan juga kita tarik dulu atau kita pastikan bagian dari bagian bawahnya dan juga krista ilikanya, lalu selanjutnya kita akan mengukurnya. Nah selanjutnya kita ukur. Nah kita pastikan. Baik, terima kasih Pak. Di sini Bapak ukurannya itu berada di angka 103. Nah, di mana untuk yang bagian lingkar pinggang juga Bapak ada interpretasinya kalau misalnya menurut WHO, di mana kalau misalnya yang pada perempuan itu di mana dia itu 80 sampai 88, di mana kalau misalnya yang lebih dari 88 dia itu akan berisiko tinggi penyakit diabetes mellitus. Di mana kalau misalnya yang pria itu di mana dia itu 94 sampai 102, di mana kalau misalnya yang lebih dari 102 itu dia itu akan berisiko tinggi. Di mana tadi Bapak itu untuk lingkar pinggangnya itu 103. Jadi Bapak ini akan adanya risiko tinggi mengenai diabetes mellitus siapa ya. Jadi kesimpulannya Bapak itu adanya kelebihan berat badan yaitu dari 27,34 dan juga lingkar pinggangnya itu berisiko tinggi berada di angka 103. Di mana Bapak sarankan di sini saya akan sarankan Bapak itu harus melakukan aktivitas fisik ya Pak, seperti olahraga dan juga dijaga makannya, dan juga di sini Bapak harus selalu beraktivitas fisik ya Pak ya dengan baik. Mungkin alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai Bapak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak. Baik, alhamdulillah sudah selesai Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.